Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Nabila Cherry, NPM 18310902904 dari Prodi Sosiologi Agama kelas D semester 6 akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelum membahas tentang interaksi sosial dan kelompok sosial, aku mau tanya dulu nih. Kalian punya kan sahabat, teman dekat, dan pastinya keluarga? Pasti punya dong. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang pasti sering berinteraksi dengan orang lain dan pasti kita membutuhkan orang lain. Manusia senantiasa hidup berdampingan. Bahkan di dalam rumah pun ada yang namanya keluarga. Nah, hal itu juga disebut sebagai kelompok sosial. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu juga udah bergabung dengan kelompok itu sendiri loh. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibilang sebagai hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya memerlukan interaksi sosial. Jadi apa sih pengertian dari interaksi sosial? Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Lalu apa sih syarat dari interaksi sosial? Jadi yang pertama harus ada kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik. Karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel maupun surat. Lalu yang kedua harus ada komunikasi. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, seperti gerakan fisik, pembicaraan, atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dalam interaksi sosial ada juga dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Jadi, yang pertama itu bentuknya adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai satu tujuan bersama. Lalu yang kedua, ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan tersebut. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis-jenis, yaitu koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrase, toleransi, dan stalemate. Lalu, yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Lalu yang keempat ada asimilasi.
Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antara kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, jadi interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Jadi yang pertama bentuknya adalah kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif, sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Lalu yang kedua, ada kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan tidak diungkapkan secara terbuka. Ada beberapa macam kontravensi, yaitu kontravensi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Lalu selanjutnya ada konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antara individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok sosial. Kalian tahu gak sih kelompok sosial itu apa? Nah, jadi menurut Surjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, kelompok ini adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Suatu perkumpulan bisa dikatakan sebagai kelompok sosial harus ada syaratnya. Jadi, ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok ini menurut Surjono Sukanto adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, setiap anggota kelompok sadar bahwa ia tergabung dalam suatu kelompok. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum kalau pengertian dari kelompok ini salah satunya harus ada interaksi. Maksudnya, mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut sadar untuk saling berinteraksi supaya tujuan kelompok dapat tercapai. Contohnya, suatu kelompok di sekolah. Agar kamu dan anggota kelompokmu bisa menyelesaikan tugas dari guru dengan baik dan mendapatkan hasil yang sempurna, maka terdapat diskusi dan kerjasama untuk mewujudkan itu di dalam kelompok. Selanjutnya harus ada hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Nah, antar anggota kelompok harus memiliki hubungan timbal balik supaya tujuan dapat tercapai. Jadi mereka yang tergabung di dalam kelompok saling mendapatkan feedback. Nah, contohnya seperti tadi, saat kerja kelompok, supaya guru memberikan nilai yang sempurna untuk kelompok kamu, maka kamu dan anggota yang lain harus saling berdiskusi, memberikan ide-ide kreatif, dan bekerja sama. Lalu selanjutnya, adanya faktor pengikat antar anggota. Nah, meskipun antar anggota terdiri dari berbagai suku, karakter, dan latar belakang, tapi kelompok sosial itu selalu memiliki suatu kesamaan antar anggotanya. Misalnya memiliki tujuan yang sama. Nah, contohnya paguyuban. Jadi antar anggota paguyuban biasanya memiliki faktor pengikat, yaitu asal daerah yang sama, seperti itu. Ada juga kelompok sosial yang terjadi antara dan sahabat-sahabat kamu pasti ada kesamaan karakter di sana. Nah, itu udah bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Selanjutnya, antar anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Suatu kelompok memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan kelompok lainnya. Nah, struktur atau pola perilaku termasuk faktor pembeda yang cukup penting ada. Jadi cukup penting gitu yang ada di dalam suatu kelompok sosial. Misalnya ada peraturan di dalam kelompok sosial, maka anggota yang tergabung dalam kelompok sosial tersebut harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam kelompok tersebut. Jadi antar anggotanya memiliki pola perilaku yang sama. Selanjutnya, bersistem dan berproses. Kelompok sosial terbentuk dalam jangka waktu tertentu.
Agar kelompok sosial tersebut terbentuk, bertahan, dan meningkat, tentu ada interaksi dan aktivitas yang dilakukan secara konsisten. Nah, untuk menjadi kelompok sosial, semua syaratnya harus terpenuhi. Jadi nggak bisa kalau hanya satu yang memenuhi syarat tapi yang lainnya tidak terpenuhi. Maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah, sekarang kan kalian udah tahu nih syarat dan ciri-ciri adanya kelompok sosial. Nah, sekarang apa aja sih klasifikasi atau tipe kelompok sosial? Jadi, menurut Ferdinand Tonis, kelompok sosial ada dua, yaitu Gesellschaft atau patembayan dan Gemeinschaft atau paguyuban. Jadi Gesellschaft atau patembayan ini merupakan kelompok sosial formal atau resmi, antar anggota tidak terlalu dekat. Nah, contohnya adalah kelompok kerja dan partai politik. Lalu selanjutnya Gemeinschaft atau paguyuban. Nah, kalau kelompok yang satu ini lebih ke hubungan informal, biasanya karena adanya hubungan darah atau daerah asal tinggal. Contohnya adanya keluarga dan kerabat dekat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.